menyampaikan susunan acara dari Case Conference tahap 1, yaitu yang pertama ada sambutan dari perwakilan Supervisor Praktikum 2, yang kedua ada sambutan dari Koordinator Satpol PSA Bandung, yang selanjutnya ada pemaparan kasus oleh Yani Sumyani, pemaparan kasus oleh Sarah Samira, dan pemaparan kasus oleh Hana Mutiara Cema. Lalu setelah itu ada pembahasan kasus dari ketiga kasus tersebut. Lalu yang selanjutnya ada pemaparan kasus dari Balkis Fairuz, lalu pemaparan kasus dari Desti Apriliani, dan yang terakhir pemaparan kasus dari Martober Habrinando. Lalu selanjutnya ada pembahasan kasus dan penutupan. Langsung saja saya persilakan kepada Ibu perwakilan dari Supervisor Praktikum 2 untuk menyampaikan sambutannya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya di sini mewakili lembaga mengucapkan terima kasih kepada lembaga Ibu yang sudah memberikan kesempatan kepada anak-anak kami untuk melakukan Praktikum 2. Jadi Praktikum 2 ini memang berbasis di lembaga. Jadi anak-anak kami belajar bagaimana pelayanan sosial dilakukan di lembaga gitu ya. Dalam hal ini lembaga anak gitu. Nah, sisi ini atau case conference ini Ibu mohon maaf akan dilakukan 2 kali. Nah, ini yang tahap pertama ini kita membahas tentang hasil asesmen yang sudah dilakukan oleh anak-anak kami Ibu terhadap klien di sini. Jadi nanti mungkin anak-anak akan memaparkan hasil asesmen mereka, kemudian kami meminta tanggapan atau masukan dari Bapak Ibu. Seperti itu. Mungkin segitu saja sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Ratna telah menyampaikan sambutannya. Yang selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Erwin sebagai koordinator untuk menyampaikan sambutannya sekaligus membuka acara Case Conference pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perlu diketahui memang yang anak-anak yang kami pilih ini ada anak-anak yang baru yang tentunya ketika dia baru dia perlu bagaimana kemampuan menyesuaikan diri dari lingkungan baru lingkungan lama kepada lingkungan baru. Nah, anak-anak ini tentu punya berbagai hambatan atau tantangan di dalam menyikapi penyesuaian diri ini. Itu barangkali saya tidak panjang lebar, mungkin nanti teman-teman lain juga bisa langsung berinteraksi dengan para praktikan. Mudah-mudahan apa yang kita informasikan, dapat informasi dari sini nanti bisa jadi bahan kami juga melakukan planning ya, bagaimana memberikan intervensi kepada anak-anak kami. Ya, terima kasih kepada Ibu Erwin selaku koordinator atas sambutannya. Langsung saja kepada pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Yani Sumyani. Kepada Saudari Yani Sumyani dipersilakan. Sebelumnya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya izin memperkenalkan diri, nama Yani Sumyani, NRP 1704321. Di sini yang terhormat Ibu Erwin selaku Kepala Satpol PSA Kota Bandung beserta jajaran dan kepada para supervisor dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak karena di sini sudah diberikan kesempatan untuk banyak belajar sehingga bisa memaparkan terkait hasil asesmen dan rencana intervensi dari klien LS dan RPS. Untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja. Untuk yang pertama itu ada klien pertama saya itu berinisial LS. Nah, dia itu usianya 12 tahun, merupakan anak perempuan, lahir di Bandung 8 Desember tahun 2007, pendidikan kelas 7 di SMP Al-Husainiyah, agama Islam, suku Sunda, merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, hobinya menulis, alamat di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Berdasarkan hasil dari genogram, itu diketahui bahwa sebelumnya LS ini itu merupakan anak dari pasangan AC dan AN. Nah, dia itu memiliki 1 orang kakak dan 1 orang adik, di mana kakaknya itu hanya selisih 1 tahun dan adiknya berusia 4 tahun saat ini. Kemudian di slide berikutnya itu untuk mengetahui latar belakang dari kehidupan klien. Di sini saya menggunakan salah satu alat dari pekerja sosial, namanya itu Social Life Roadmap.
Di sini saya mengetahui kondisi-kondisi dari klien. Yang saya ketahui itu dari mulai tahun 2014 sampai tahun 2020. Kemudian ada dari faktor psikologisnya di sini, kondisi emosional klien KDM cepat berubah-ubah tergantung bagaimana kondisi saat itu. Namun tidak memperlihatkan ekspresi wajah marah jika ia sedang mengalami kesal dan sedikit ngeyel jika diperingati oleh teman-temannya. Kemudian ada spiritual. Dari segi spiritual, awal berada di panti, KDM memang sangat sulit untuk melaksanakan ibadah, terutama ibadah sholat subuh, karena sering telat bangun sehingga ia sering kena absen dan kena denda. Next. Langsung saja mungkin kepada pembahasan kasus Hana, Sarah, dan Yani. Kepada Ibu dan Bapak, mungkin ada yang disampaikan, saran, masukan? Mungkin saya akan menambahkan tentang ini ya, AR ya. Nah itu AR tuh dipelihara oleh Pak RW. Nah Pak RW itu masih saudara sebetulnya sama AR dari pihak bapaknya. Kalau dari pihak ibunya mah semua ada di Limbangan. Nah mungkin itu nanti perlu didalami lagi, apakah betul-betul bercerai atau tidak ya. Karena waktu pas saya terakhir untuk kasus membawa AR ini tuh ada ibunya, sampai Pak Lurah udah nyediain air minum segala karena untuk naik ke atas, dan ternyata sama Pak RW-nya tuh dilarang. Maaf, bukannya kami menghalang-halangi niat baik ibu bapak, cuman kondisi dan situasi tidak memungkinkan, dan itu orang tuanya tuh setiap ketemu bukannya mesra atau gimana, kangen atau apa, katanya berantem. Jadi mungkin ya kami juga inilah ya sebagai ini ya udah nggak usah kita ke atas gitu. Hanya saya wanti-wanti ke Pak RW-nya aja sama ke TKSK-nya, punten kalau misalnya ada sesuatu tolong beritahu kami gitu. Nah itu mungkin sebagai sekedar tambahan untuk kedepannya gitu ya, atau mungkin bisa penggalian yang lebih karena belum melakukan visit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya untuk terkait boleh pakai nama aja ya. Saya pusing. Ini saya aja. AR ya, ARY. Tahu ya? ARY. Sebelumnya udah pernah cross check ke pengasuh laki-laki terkait perkembangan ARY. Berarti belum ya? Jadi karena ini belum, saya sampaikan aja. Untuk ARY ini punya kecenderungan suka minum kopi. Karena keseringan minum kopi, dan dia pernah bilang ke saya kalau dia bisa minum kopi apa aja, dan emang saya beberapa kali ngelihat dia minum kopi sampai malam, dan itu menimbulkan dia tidur sampai tengah malam. Terus hal ini masih dalam analisa saya, apakah hal ini yang bisa menimbulkan penarikan diri ya. Dalam arti penarikan diri, kalau menurut saya si ARY ini bukan penarikan diri, lebih sering suka tidur di kamar. Lebih suka. Karena apa? Mungkin karena kebiasaan sering minum kopinya itu yang membuat kalau mulai siang-siangan mulai mengantuk. Jadi kalau penarikan diri saya juga kayaknya sih enggak juga gitu kan. Terus yang kedua untuk RYS ya, yang kelas 7 ya, yang terkait perkara menyakiti diri ya, di situ dikatakan ada sering dan selalu dikatakan di itu, apakah sering kali dan selalu
apakah konotasinya itu selalu melakukan terus atau sering melakukan terus atau bagaimana? Soalnya hal-hal ini bisa menimbulkan kesalahpahaman. AF, terkait AF ya. Sebelumnya mau nanya, ini terkait hasil asesmen sakit itu dari siapa? Hana cek sendiri. Punten di sini sudah cross check ke perawat? Belum ya. Kalau boleh udah ya, kalau Agna belum. Kebetulan Agna itu awalnya memang nggak sakit sih teh, karena emang lagi banyak yang sakit waktu itu. Jadi dia curi-curi perhatian ya teh. Jadi emang awalnya tuh pagi-pagi nganterin dulu, naik turun tangga nyari orang yang sakit, karena pas dicari orang yang nggak ada ikut nemenin dia. Meriksain satu kamar, udah agak siang, Agna pusing, pasti periksa ternyata tanda-tanda umumnya, tanda-tanda vitalnya udah dalam batas normal. Tapi kan kita secara langsung ngomong kamu nggak sakit nggak mungkin ya, ke anak pasti jadi down. Jadi dikasih obat lah sama saya tuh, obat pusing aja lah minimal mah. Jadi dianya ada ada tenaga lah gitu ya, sama vitamin. Emang dia kayaknya anaknya nggak bisa minum obat tablet. Akhirnya minum obat tablet, muntah lah. Jadi muntahnya sebenarnya bukan karena sakit. Dari situ mungkin ngerasanya kalau anak sakit diperhatiin mungkin ya sama teteh praktikum, dari pengasuhnya segala macemnya, ada yang ngasih makan. Ya mungkin jadi inspirasi. Akhirnya ya gitu jadinya. Tapi kalau untuk tanda-tanda vital dia nggak sakit, dia ada muntah karena nggak bisa minum obat sebenarnya. Terus nggak makan, makanya agak muntah. Pas besoknya malamnya dia agak muntah, tapi sembuh sendiri dan itu nggak dikasih obat yang terakhir karena emang cuman cari perhatian aja anaknya pas yang Agna itu terakhir. Ya oke, terima kasih. Terus yang selanjutnya mungkin tentang pemilihan anak baru ya, anak baru yang mungkin kata Bu Erwin tadi lebih baik anak baru karena kalau ada lama susah katanya ya, susah untuk digalinya. Nah betul sekali dan saya menyimak hampir keseluruhan dari hasil laporannya itu hampir sama lah, sama rata keluhannya dengan kegiatan atau kebiasaannya ya. Soalnya cuma di sini yang saya nggak ada tuh, saya diinget-inget nggak ada nanya tentang betah kamu di sini gitu. Soalnya kalau saya sangat bersyukur sekali karena tidak ada yang nanyakan tentang betah dan tidaknya gitu ya. Soalnya kalau yang saya amati selama saya bertugas di sini, yang namanya orang anak baru itu semuanya tidak ada yang betah. Sampai yang sekarang ada yang namanya inisial T sama P itu sampai udah bawa-bawa kantong, bawa tas, diem di tempat sampah, keliling lagi ke sana. Tapi adik-adik ini tidak ada yang sampai nanya ke situ ya. Tapi semuanya betah, alhamdulillah lah kalau buat saya gitu ya. Tapi ada satu ada Lela, tapi kan langsung betah gitu dengan. Kan udah 1 bulan pertama, jadi udah nyaman di sini. Udah berlalu masa transisi adaptasinya. Ya. Tapi kalau dicoba yang lama ya pasti ceritanya lain lagi. Tapi bagus aja lah, nggak apa-apa. Cuma nambahin aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya kami berterima kasih banyak kepada Satpel di Cimbulit di sini. Kebetulan tadi pagi juga kita sudah case conference yang di Garut. Nah, 3 hari yang lalu bersama dengan Subang, Pegadaian Subang. Jadi ini berturut-turut dan masukan-masukan dari Bapak Ibu semuanya tadi itu sangat diperlukan oleh adik-adik mahasiswa dalam proses mereka belajar, karena sebenarnya memang mereka adalah yang selama ini mereka kuliahnya di kampus. Nah sekarang mereka berada bersama dengan Bapak Ibu dan Bapak Ibulah yang menjadi guru mereka di sini. Nah, sehingga dalam proses belajar ini barangkali ada minus-minusnya gitu ya. Sehingga dalam case conference ini teman-teman adik-adik mahasiswa mohon dicermatin benar, karena tadi saya sangat sepakat dengan Bapak Ibu juga dari perawat, dari Peksos gitu ya yang disampaikan. Jadi ketika kita menampilkan data itu jangan sampai kita memberikan data yang kemudian itu hanya dari satu sisi gitu. Jadi kalau dalam penelitian itu kan ada triangulasi, kita cross check tuh
menurut yang bersangkutan dia sudah makan, menurut pengakuannya. Tapi ketika kita tanya ke temannya yang seharian, benar nggak sih An tadi udah makan? Oh enggak, tadi seharian dengan saya kok. Nah berarti kan ada indikasi bahwa yang bersangkutan ini datanya entah karena apa dia memberikan data yang kurang tepat. Oh benar nggak sih? Emang tanya lagi, emang kamu tadi makan bakso di mana belinya di situ? Nanya lagi ke tukang bakso, Pak benar tadi anak yang itu? Oh enggak. Nah oke. Jadi kita minimal 2 sumber kita cross check, kemudian baru kita bisa menampilkan datanya supaya tidak salah diagnosa. Kalau dokter kan nanti keluhannya apa, perlu kan nanya ke yang lain gitu kan. Nah jadi itu tadi, bahkan dari security pun perlu dicari informasi. Karena apa? Karena dari pihak security yang mengawasi, melihat anak ini sehari misalnya nih ya, ketika keluar jalan, nah diamatin tuh interaksinya. Jadi dari ibu pengasuh, kemudian di dapur gitu ya, semuanya dari perawat, psikolog. Jadi nanti tadi informasi-informasi yang diberikan oleh Bapak Ibu yang di sini itu memungkinkan untuk teman-teman lakukan reassessment. Nah, meskipun sudah muncul hasilnya sekarang, tapi itu yang disebut dengan kemudian reassessment. Jadi, oh ternyata ada informasi baru nih. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah soal tadi menarik diri. Nah, menarik diri itu apakah itu menjadi fokus masalahnya atau itu adalah efek, dampak gitu. Sebenarnya dia menarik diri itu karena ada masalah apa? Nah itu yang harus kemudian digali. Apakah misalnya karena dia nggak percaya diri sehingga dia lebih baiklah saya di kamar aja, berarti menarik diri gitu kan. Nah menarik diri itu adalah excess, side effect, efek samping dari apa yang dialamin. Atau ada masalah lain seperti tadi, kenapa sih dia misalnya informasi yang menarik sebenarnya, kenapa dia sangat kemudian dengan kopi, bukan salah ya untuk ngopi, tapi kenapa sih dia kemudian doyan sekali dengan kopi. Coba dicek kopinya itu dia kopi murni minum terus-terusan enggak, atau kemudian dia kombinasi campur dengan yang lain, atau kemudian nah itu kan membuat ruang untuk kita menggali informasi itu jadi lebih luas gitu kan, untuk mendapatkan datanya itu lebih valid lagi. Jadi ketika misalnya kalau kita berikan terapi realitas atau misalnya advice giving, tapi sebenarnya kalau pohon mangga yang kita tanganin itu buahnya yang busuk, kita tanganin buahnya saja, tapi sebenarnya masalah itu adalah di akar. Nah terus-terusan aja nanti buahnya tuh busuk lagi, karena yang sebenarnya masalah itu adalah di akar. Nah tapi kalau kita tanganin yang di akarnya, ya udah nggak apa-apa lah buahnya gitu, tapi kita obatin yang di akar, otomatis dia secara otomatis mempengaruhi ke buah gitu. Jadi informasi yang tadi dari Bapak Ibu, silakan nanti teman-teman berkoordinasi ya, mencari informasi, lakukan lagi reassessment lagi sebelum melakukan intervensi supaya jangan terjadi nanti malpraktek gitu. Jadi kita nanganin sakit kepalanya, kita berikan obat batuk, jadi salah gitu ya karena kurang informasi. Nah, barangkali itu dari saya untuk teman-teman semua, dan juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang di sini, dan senang sekali meskipun di situasi pandemi dengan situasi sekarang luring dan daring, dan masukan dari Bapak Ibu juga itu membantu adik-adik mahasiswa ini yang untuk mendapatkan informasi tambahan yang lebih valid lagi. Barangkali seperti itu dari saya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin ada lagi tambahan dari Bapak dan Ibu? Cukup. Sekian pemaparan dari para praktikan terkait dengan hasil asesmen dan rencana intervensi. Saya mewakili rekan-rekan praktikan mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuannya dan juga waktunya untuk hadir pada acara hari ini. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, acara Case Conference tahap 1 ditutup. Dan terima kasih juga untuk sekali lagi untuk Bapak dan Ibu yang telah hadir. Mungkin sebelum berpisah, foto bersama terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.